Ya, Presiden Joko Widodo telah menyelesaikan sejumlah agenda dalam kunjungan kerjanya ke Beijing, China, dan terdapat ragam agenda yang dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut, mulai dari menghadiri Forum Bisnis Indonesia-China hingga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Ya, adapun 10 MOU yang diteken diantaranya pendalaman kerjasama bidang kedokteran dan kesehatan, serta penguatan investasi dan kerjasama ekonomi. Presiden Joko Widodo telah menyelesaikan sejumlah agenda dalam kunjungan kerjanya ke Beijing, China. Terdapat ragam agenda yang dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut, mulai dari menghadiri Forum Bisnis Indonesia-China, melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Lee Hsien, bertemu dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, hingga Presiden China Xi Jinping. Saat menyampaikan sambutan di agenda pertama, Presiden mengapresiasi investasi dan kontribusi para pengusaha China dalam pembangunan di Indonesia. Menurutnya pada 2022, negeri tirai bambu itu sudah menjadi urutan kedua sebagai kontributor investasi asing at foreign direct investment di Indonesia yang merupakan lompatan besar apabila dibandingkan pada 2013 di mana negeri tirai bambu tersebut hanya berada di urutan 12. Sehingga Presiden meyakini bahwa investasi China di Indonesia akan terus meningkat dan menjadi kontributor FDI teratas dalam 1-2 tahun ke depan. Apalagi keyakinan Jokowi itu didorong lantaran saat ini Indonesia tengah fokus untuk melakukan hilirisasi industri terhadap berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, timah, dan mineral lainnya. Indonesia juga tengah fokus membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Mengapresiasi perkembangan positif kemitraan strategis komprehensif dalam 10 tahun terakhir di mana RRT menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia. Kerjasama yang kuat ini akan berkontribusi bagi penguatan kerjasama regional dan internasional di mana perdamaian dan stabilitas menjadi kunci utama. Lebih jauh, Presiden ke-7 RI itu menjelaskan bahwa potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar hingga mencapai 3.600 gigawatt. Jokowi merinci beberapa di antaranya yaitu 3.200 gigawatt dari tenaga surya dan terdapat 4.400 sungai untuk energi hidro. Selain itu, Indonesia juga sedang membangun ibu kota Nusantara dengan konsep kota hijau dalam rimba yang 60%-nya adalah hutan, kota netral karbon pertama di Indonesia. Jokowi menyebut bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan diperkirakan tahun depan akan bisa diselesaikan dan sampai awal November ini sudah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri yang sudah dan akan segera melakukan groundbreaking dengan total nilai 2 miliar US dollar. Oleh sebab itu, Jokowi pun kembali meyakinkan para investor bahwa investasi di Indonesia itu adalah pilihan yang tepat karena mudah dan aman. Presiden pun mengajak para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia karena sejumlah indikator ekonomi menunjukkan capaian positif. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Indonesia-China perkuat kerjasama bilateral. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fitra Faisal. Beliau adalah Direktur Eksekutif Next Policy. Ya, halo, selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Mas. Sehat, apa kabar? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Lantas langsung saja kita akan review sebelum membahas lebih jauh ini terkait dengan perjanjian kerjasama Indonesia dan China. Selama ini itu seperti apa ini kondisinya? Ya, jadi kalau pertama kita bicara peluang dulu ya. Ya. Dalam konteks peluang, ini China memang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menghadirkan peluang yang paling besar dibanding dengan counterparts yang lain ya. Dan itu multi-channel dan multi-purpose. Jadi kita bisa melihat perjanjian untuk kerjasama dengan China itu ada di sektor transportasi sampai ke dalam konteks ini hilirisasi ya. Apa yang kita lihat dengan nikel misalnya itu adalah salah satu pengejawantahan serius betapa investasi China ini sebenarnya cukup signifikan. Dan kita juga melihat bahwa ke depan bahkan kita bisa mengisi ceruk-ceruk
investasi dari China yang sekarang ini dalam konteks stage of production mereka sudah mulai tinggalkan gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat struktur produksi dari China dan bagaimana sekarang mereka bergerak ke value chain yang lebih tinggi, bagaimana sekarang mereka menguasai teknologi 5G misalnya, tetapi di sisi yang lain dengan beberapa keterbatasan yang juga mereka miliki, mereka bukannya tanpa keterbatasan, tentunya mereka juga harus kemudian menyesuaikan gitu ya, alokasi atau kapasitas ekonomi secara maksimal. Dan oleh karenanya mereka membutuhkan justru peran ASEAN di sini dan terkhusus dalam konteks ini adalah Indonesia untuk mengisi stage of production yang kategorinya middle low. Nah, dalam konteks itu kita bisa melihat atau belajar dari China bahkan bagaimana mereka sekarang ini bisa mengorkestrasi jaringan rantai produksi mereka sendiri. Padahal kalau kita ingat di tahun 1960-an mereka berada di bawah Jepang, jaringan rantai produksi Jepang. Nah, dari situ kita bisa belajar dan mengisi peluang-peluang tersebut. Itu dari sisi peluang, Mas Pras. Baik, menarik. Berarti memang banyak peluang yang bisa didapatkan. Kita tahu juga Presiden Jokowi telah berkunjung ke China dan menghasilkan 10 MOU ini yang telah diteken bersama. Seperti apa nanti pembahasan lebih lengkapnya, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Mas Fitra, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan 10 MOU yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan China apa saja. Ya, yang pertama terkait dengan protokol tentang persyaratan pemeriksaan karantina dan sanitasi veteriner terhadap produk perairan liar yang akan diekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Kemudian protokol persyaratan karantina dan kebersihan hewan akuatik yang dapat dimakan dari Indonesia ke Tiongkok. Kemudian MOU kerjasama implementasi inisiatif pembangunan global. Kemudian MOU terkait dengan dialog bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, kerjasama pembangunan perdesaan dan juga pengentasan kemiskinan. Berikutnya, terkait dengan pertukaran pengalaman untuk tata kelola dan pembangunan berkelanjutan, pembentukan mekanisme koordinasi promosi bersama poros maritim global, kemudian pendalaman kerjasama bidang kedokteran dan kesehatan, penguatan investasi dan kerjasama ekonomi, serta peningkatan kapasitas dan pertukaran, serta kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan. Dan selanjutnya kita lihat nilai surplus perdagangan dari Indonesia-China. Di tahun 2021 tercatat 3,1 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun lalu langsung melonjak lebih dari 2 kali lipat begitu ya, menjadi 6,5 miliar dolar Amerika nilai surplus perdagangan Indonesia dengan China. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Ya Mas Fitra, kita akan lanjutkan. Berdasarkan beberapa MOU yang telah ditandatangani, bagaimana Anda melihat kerjasama ini? Cukup strategiskah? Ya, dari MOU yang tadi kita lihat itu sebenarnya isu-isu yang cukup strategis ya, dan apalagi di situ juga surprisingly kita juga melihat bagaimana China investors itu juga fokus kepada keberlanjutan. Padahal kan selama ini tuduhan atau tudingan dari negara-negara Barat bahwa investasi dari China itu cenderung untuk merusak lingkungan atau tidak care terhadap environment. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya ya sudah level up lah. Nah, tapi dan kita juga bisa melihat tadi yang dilihat dari tren trade surplus ya yang meningkat cukup signifikan, ini juga seiring dengan kejadian pandemi sebenarnya ya. Jadi selama pandemi kemarin di mana seharusnya kita menderita gitu, quote unquote ya, dalam beberapa konteks kita memang terpuruk, tapi di sisi yang lain justru ada peluang-peluang yang tadi ya, peluang-peluang investasi dan perdagangan dari China itu justru meningkat. Kenapa? Karena China pada awal-awal pandemi mereka kan memang bahkan keluar lebih cepat ya dari era pandemi ya, karena mereka sudah sangat meningkat ekonominya justru di kuartal kedua pada periode pandemi tahun 2020, meskipun di kuartal satunya itu negatif. Nah, artinya mereka tidak mengalami resesi sama sekali. Cuma masalahnya adalah meskipun mereka tidak mengalami resesi, slowdown mereka itu cukup signifikan ya. Dan juga industri mereka itu berkembangnya suboptimal. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mana yang biasanya dulu mereka bisa produce sendiri industrinya dalam konteks input produksi. Nah, kemarin selama pandemi tidak bisa melakukannya sama sekali. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah mengengage negara-negara ASEAN. Dan makanya kita bisa melihat dan menyaksikan peningkatan ekspor dari kita ke China, begitu juga dari tempat-tempat lain, terutama sebenarnya dari ASEAN. Itu sangat signifikan karena apa? Mereka mengengage dan mencoba untuk mengamankan input produksinya dari Indonesia dan juga ASEAN. Nah, ini sebenarnya peluang yang kita dapatkan justru selama pandemi. Nah, juga kalau boleh mengevaluasi
Mas Ya. Pras, selama ini kan memang kita melihat ya ada peningkatan yang signifikan itu. Tapi kalau kita evaluasi selama 2 dekade terakhir lah ya, jadi kalau kita bandingkan dengan trade partner yang lain. Nah, dari buku yang saya tulis Trade Strategy in Asia from Regionalization to Regionalism, di situ kemudian sebenarnya melihat dan mengevaluasi ya model-model investasi gaya Cina, gaya Jepang, gaya Korea dan juga beberapa negara lainnya. Nah, dari evaluasi untuk model investasi dari China, ini mereka ini komitmen yang mereka hadirkan itu biasanya cukup shallow. Ya, saya belum melihat ini MOU-nya seperti apa, tapi kalau melihat dari past experience cukup shallow. Artinya bagaimana? Shallow itu apa sih artinya? Artinya ketika mereka commit dan kemudian even setelah ditandatangan, tetapi ada hal-hal yang lain dalam konteks perjalanan investasi tersebut yang kemudian harus dilihat ulang gitu ya. Kita bisa melihat contohnya yang paling dekat saja, kereta cepat ya, yang dulu tidak ada komitmen misalnya dalam konteks APBN tapi sekarang ada. Nah, itu juga tidak hanya kereta cepat. Kereta cepat itu karena kemarin nilainya besar sekali. Padahal kalau kita bisa bandingkan juga dengan tipe-tipe investasi China yang lain, ini juga seperti itu gitu. Jadi tidak apa ya, sangat wajar sekali ketika kita mengalaminya di kondisi kereta cepat. Ya. Dan kalau misalnya kita cuma memiliki China gitu ya dan terlalu dominan China-nya, hasil evaluasi kami di buku itu saya juga tulis bahwa dominasi China dalam hal ini oke, bagus dalam konteks kita di short run-nya mendapatkan semacam pengunggah ekonomi gitu ya. Jadi ini menjadi potensi pertumbuhan ekonomi kita di jangka pendek itu akan bisa melesat gitu. Tetapi untuk di jangka menengah dan panjang, net welfare gain-nya ketika itu cuma China sendiri, yang lain takut-takut untuk masuk. Sekarang kita juga melihat ya, bagaimana Jepang juga kayaknya takut untuk masuk karena China juga terlalu dominan. Korea juga takut gitu ya. Apalagi Eropa dan Amerika Serikat yang mulai ngelihat-lihat nih. Nah, dalam konteks itu net welfare gain-nya tidak hanya untuk Indonesia tapi juga ASEAN itu lebih negatif. Nah, makanya keseimbangan yang kita harapkan ke depan adalah untuk melebarkan portofolio trade investors. Karena ketika China sendirian tadi itu negatif. Tapi kalau bersama-sama dengan yang lain itu akan menjadi lebih komprehensif dan cakupannya untuk regional bahkan untuk Indonesia itu akan lebih positif gitu Mas Fitra, lantas strategi apa kalau kita mencoba memberikan satu posisi yang berimbang ya antara investasi dari beberapa negara lah, tidak hanya dominasi China misalnya dalam proyek-proyek strategis nasional, dan ini kan mereka juga tergantung dari kebijakan kita, kemudian keinginan mereka juga, dan melihat iklim investasi di Indonesia, apakah itu menjadi tantangan tersendiri? Ya, jadi suatu hal yang sangat bisa dimaklumi kenapa kita cepat dengan China itu melakukan perjanjian dan juga cukup agresif adalah karena mudahnya melakukan kerjasama dengan China. Ya. Jadi ada terminologi yang biasa kita kenal di istilah informal, cincai. Gitu. Kalau kita dengan China itu lebih cepat biasanya bandingkan dengan Jepang ya, berlarut-larut gitu ya. Juga dengan negara-negara partner investasi yang lain. Nah, makanya kita sepertinya banyak sekali yang dari China. Nah, tetapi ya kita udah tahu bahwa dengan China cepat tetapi shallow tadi. Ya, ketika cepat kan buat apa kalau itu tidak berkesinambungan. Nah, makanya harus juga dilengkapi juga diplomasi perdagangan dan investasinya dengan negara-negara lain. Kita harus juga tahu bahwa karakter China cepat, karakter yang lain mungkin tidak secepat China. Itu harus kita masukkan dalam persamaan itu, persamaan diplomasinya. Sehingga ketika kita melakukan konteks diplomasi dan juga negosiasi dengan negara-negara lain, itu ya harus agak di tone down. Kita tidak mengharapkan itu bisa cepat, tapi kita mengharapkan bahwa untuk di jangka panjang ya mereka juga bisa ikut-ikutan juga untuk itu dia Mas Fitra. Yang menarik kan kita tahu juga banyak keluhan dari sejumlah industri begitu ya terkait dengan maraknya produk-produk asal China juga, meskipun ada beberapa lain yang sudah mulai mendominasi nih market di dalam negeri. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Baik, Mas Fitra, menarik kalau misalnya dengan banyaknya keluhan belakangan ini dari sejumlah industri ya, dengan maraknya produk-produk China yang masuk baik yang legal maupun ilegal. Begitu Anda melihat bagaimana potensinya ke depan begitu kerjasama yang akan dilanjutkan dengan adanya 10 MOU nih antara pemerintah Indonesia dan China? Ya, intinya adalah formalisasi dan institusionalisasi. Kalau kita merujuk pada apa atau fenomena atau kerjasama yang pernah kita lakukan sebelumnya secara formal dengan China dalam konteks ASEAN ya. ASEAN China FTA. Ya dulu kan juga kita takut ya dengan ada ASEAN China FTA ini bahwa akan ada serbuan barang-barang dari China masuk ke Indonesia dan sehingga industri kita tekor dan segala macam. Tapi kalau kita coba bandingkan ya sebelum dan sesudah ASEAN China FTA, sebenarnya kalau kita cek survei di pelabuhan, barang-barangnya itu aja. Nah, tetapi kalau kita lihat bandingkan data
yang antara yang tercatat di BPS dengan data yang dicatat dari Hong Kong, di sana kan tercatat sebagai ekspornya mereka, kalau di sini tercatat sebagai impornya kita dari mereka, itu justru gap-nya itu semakin tipis gitu ya. Sebelumnya ada gap ya, yang saya catat itu ada sekitar 3 sampai 5 triliun ya gap pada saat itu di sebelum ASEAN China FTA untuk beberapa produk tertentu. Tapi setelah ASEAN China FTA ternyata gap-nya menipis. Apa artinya? Artinya adalah ya ini semakin formal ya, ketika ada perjanjian kerjasama, ada institusionalisasi, maka barang-barangnya itu menjadi apa ya, tidak memiliki peluang atau memiliki disinsentif untuk lewat jalur yang ilegal gitu ya, karena toh sudah diliberalisasi gitu kan. Nah mereka jadi tercatat gitu. Dalam konteks itu penting sekali untuk melakukan formalisasi. Nah ketika kita sekarang masih mengalami itu, maka yang juga dikeluhkan oleh industri kita, maka sebenarnya bukan dengan cara memban aplikasi tertentu, tapi caranya adalah dengan memformalisasi, ya, mempush playing field yang sama. Gitu. Dalam konteks ini peraturan Permendaknya juga harus kemudian dipertegas, gitu ya. Dan lalu lintas barang impor dan ekspornya itu harus kemudian dilihat gitu secara lebih lanjut gitu, dievaluasi dan juga dikontrol. Itu sebenarnya solusinya. Jadi dari past experience. Nah, kita juga bisa melihat bahwa dengan komitmen-komitmen yang akan kita lalui ke depan dengan China, dengan MOU yang baru kemudian disetujui antara pemerintah kita dengan pemerintah China, ini juga harus melalui tes-tes tersebut, tes formalisasi dan juga tes realisasi. Oke, tapi butuh berapa lama kalau kita bisa mencari lagi kalau itu titik equilibrium baru berarti ya, bagaimana gempuran-gempuran dari produk luar khususnya China tadi juga tidak mengganggu pangsa pasar di dalam negeri sambil kita terus meningkatkan kerjasama bilateral dengan pemerintah China, karena kita juga tahu beberapa lalu sudah menerapkan beberapa restriksi nih terhadap produk-produk impor dari luar negeri nih khususnya China. Sebenarnya restriksi bukan hal yang berkesinambungan sebenarnya ya. Kalau kita melihat misalnya bandingkan produk tekstil kita saja dengan Vietnam. Vietnam itu dari sisi keterbukaan input, artinya bagaimana mereka bisa mengakses input meskipun itu berasal dari luar negeri, itu mereka cukup terbuka gitu ya. Sementara kita import untuk input produksi, taruhlah kapas misal, itu juga agak restraining dan constraining. Akhirnya apa? Akhirnya end produknya menjadi tidak kompetitif. Jadi karena biaya produksinya meningkat dari sisi input gitu ya, sehingga ketika kita menjualnya di pasar luar negeri, jangan ke pasar luar negeri, pasar dalam negeri aja itu menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan produk-produk lain yang sudah dari China yang sudah mencapai skala ekonomis yang tinggi. Even dengan Vietnam saja kita sudah kalah sekarang. Nah, jadi itu kuncinya. Kuncinya adalah intinya adalah ketika kita membuka impor ya, atau kemudian melakukan restriksi lah. Restriksi itu harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Melindungi industri. Industri kita di jangka pendek mungkin bisa terlindungi, tapi dari temuan kita di jangka menengah panjang, namanya local content requirement atau restriksi-restriksi yang lain, itu tidak menunjukkan hal yang signifikan untuk perbaikan industri. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki tata kelola industrinya, meningkatkan kapasitasnya, mengengage more dengan jaringan rantai produksi global dan regional, itu kuncinya. Gitu. Dan dengan China kita juga bisa melakukan engagement secara lebih lanjut. Cuma memang PR-nya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, China will not be a single undertaking. Jadi nggak bisa satu-satunya China. Ini China sekarang sudah terlalu dominan. Nah, dominasi China berdasarkan evaluasi kami, simulasi yang kami kembangkan, bahwa itu akan menghadirkan dampak yang negatif di jangka menengah panjang. Kalau cuma China saja, gitu ya. Maka kita juga harus membuka peluang. Segampang-gampangnya dengan China, kita juga harus berpikir di jangka panjang bahwa kita membutuhkan trade partner juga untuk mengurangi dominasi China dan juga untuk kemudian menegaskan peran Indonesia yang tidak memihak gitu. Nah, ini akan sangat bagus untuk Indonesia. Tarik ulur begitu ya nampaknya ya yang harus dilakukan. Nah, proyeksi Anda lantas bagaimana dengan potensi kerjasama Indonesia China ke depan begitu dengan beberapa tadi tantangan-tantangan yang juga masih mengiringi begitu? Ya. Jadi proyeksinya positif ya, karena memang China dalam hal ini sangat bergantung juga dengan Indonesia karena memang posisi yang juga cukup strategis. Seperti yang juga kita sadari bahwa sebenarnya ini suatu hal yang agak unik ya. Jadi setelah kita memban TikTok ya, yang mana itu sangat disupport oleh government dalam konteks state capitalism ala China, nggak mungkin TikTok nggak disupport mereka. Tapi mereka no hard feeling ketika kita melakukan kerjasama atau pembangunan komitmen lebih lanjut, mereka oke-oke saja. Artinya dalam hal ini Indonesia posisi tawarnya juga cukup tinggi gitu. Jangan kita melihat bahwa mereka punya uangnya sementara kita berada di bawah, enggak. Gitu ya. Dalam konteks ini mereka ingin juga membangun Indonesia dalam konteks juga mengengage more dengan partner-partner strategisnya.
Tetapi ya tadi ya, untuk bisa membangun yang lebih berkesinambungan jangka panjang, maka portofolio trade partnernya dalam hal ini harus lebih luas. Tidak hanya dengan Oke, China saja. baik. Partner-partner yang tradisional maupun tradisional harus mampu untuk kita gali Iya, lebih tapi kan lanjut. sudah banyak kalau kita lihat partner-partner baru yang tengah dijajaki oleh pemerintah begitu, tapi memang belum memberikan satu Ya. investasi yang signifikan tentunya ke Indonesia. Ya itulah tadi China dengan keagresifannya, dengan juga fleksibilitasnya kita Ya. seperti agak mudah sekali ya mendapatkan Ah. dengan China. Kita kemarin ke Amerika, Tesla aja sampai sekarang belum Ya. jelas-jelas gitu. Jadi no wonder kita sekarang seakan-akan dengan China terlalu didominasi. Tetapi ya untuk strategi yang lebih jangka panjang, saya masih melihat bahwa penting juga ada keran-keran lain yang dibuka dengan investor lain, betapapun mungkin lebih sulit dari China, tapi harus tetap kita lakukan gitu ya. Untuk apa? Untuk tadi menjaga kesinambungan baik itu di Indonesia maupun regional dalam konteks politik maupun dalam konteks ekonomi. Karena Iya, dalam iya. konteks ekonomi sekalipun kalau kita lihat net welfare gain-nya dari evaluasi yang Iya. kita lakukan itu negatif gitu Mas Pras. Ya, Hmm. negatif artinya tadi ya Baik. shallow. Kalau shallow itu artinya Ya. kan harus di-re-evaluate. Ketika kita melakukan re-evaluate itu kan ongkos. Ketika ongkos maka itu ada pengorbanan lebih lanjut. Oke. Ya, ini yang harus kita sadari juga. Itu dia analisis yang menarik ya terkait dengan perjanjian kerjasama Indonesia dengan China begitu. Yang penting adalah bagaimana dominasi tidak terlalu kuat sehingga memberikan kesempatan yang sama juga untuk negara lain dalam melakukan investasi di Indonesia. Baik, Mas Peter, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Peter. Ya, sama-sama. Ya. Mas Pras.